Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang mengoyak hati. Longsor dahsyat di Cilacap yang merenggut nyawa, memisahkan keluarga, dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak jiwa. Di balik tangisan itu, ada pesan besar dari Allah yang harus kita renungkan bersama. Betapa rapuhnya hidup manusia dan betapa mudahnya nikmat Allah ditarik seketika. Dan di tengah semua itu, apakah kita sudah cukup bersyukur? Ataukah bencana ini sebenarnya sedang mengingatkan kita agar kembali padanya? Sebelum melanjutkan, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk like, komen, share, dan subscribe, agar pesan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Setiap dukungan kalian membantu konten edukatif dan kemanusiaan seperti ini tetap hidup. Musibah selalu datang tanpa mengetuk pintu, mengguncang kehidupan manusia dalam sekejap. Namun dalam perspektif spiritual, setiap ujian adalah panggilan lembut dari Allah agar manusia kembali menjadi hamba yang sadar, bersyukur, dan tidak tenggelam dalam kelalaian dunia. Ketika tanah runtuh, banjir menerjang, atau badai mengamuk, kita diajak untuk melihat lebih dalam bahwa kehidupan di dunia ini begitu rapuh dan membutuhkan pegangan yang lebih kuat dari sekadar harta atau kekuasaan. Di balik setiap bencana tersimpan pelajaran berharga tentang makna kesabaran dan keteguhan hati. Allah tidak pernah menurunkan ujian kecuali sesuai kemampuan hambanya, sehingga musibah justru menjadi jalan agar manusia menemukan kembali kekuatan batinnya. Peristiwa-peristiwa yang memicu air mata itu seringkali membuka pintu baru, membuat seseorang lebih dekat pada keluarga, masyarakat, dan terutama pada Allah yang maha menjaga. Musibah adalah momentum yang memaksa manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu kembali menata hati. Selain itu, musibah menjadi cermin bagi masyarakat untuk mengevaluasi perilaku mereka. Lingkungan yang rusak, tata kota yang buruk, dan perilaku manusia yang lalai dapat memperparah dampak bencana. Dengan memahami musibah secara menyeluruh spiritual, sosial, dan lingkungan, maka kita dapat membangun kehidupan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Musibah bukan hanya tentang kesedihan, namun juga tentang kesempatan memperbaiki diri. Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia ditugaskan sebagai khalifah untuk menjaga harmoni itu. Ketika hutan digunduli, sungai dipenuhi sampah, dan tanah dipaksa menahan beban yang tak mampu dipikul, maka alam pun memberi respons melalui bencana, bukan karena alam marah, tapi karena hukum keseimbangan yang diciptakan Allah sedang bekerja. Disinilah kita menyadari bahwa menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga ibadah yang bernilai tinggi. Pelajaran dari bencana alam menunjukkan bahwa manusia sering terlalu terlambat menyadari kesalahan mereka dalam memperlakukan alam. Sungai yang dulu jernih menjadi keruh karena limbah manusia, bukit yang dulu teduh menjadi gundul karena penebangan liar, dan kota yang dulu aman kini rawan banjir karena beton menutup resapan air. Semua ini adalah bukti bahwa manusia terkadang melupakan amanah yang begitu besar. Menjaga bumi sebagai titipan Allah, setiap kerusakan menjadi pesan bahwa kita harus memperbaiki cara hidup. Namun, Allah Maha Pemurah. Dalam setiap bencana, Ia tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga membuka pintu kesempatan untuk berubah. Setelah banjir, masyarakat mulai sadar pentingnya menjaga sungai. Setelah tanah longsor, muncul gerakan menanam kembali hutan. Setelah badai, manusia kembali menghargai betapa berharganya alam yang sehat. Bencana menjadi titik balik untuk menuju kehidupan yang lebih baik jika manusia mau belajar. Setiap kali bencana datang, kita tidak hanya melihat kehancuran, tetapi juga melihat bangkitnya kekuatan manusia. Warga saling menolong tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Relawan datang dari berbagai daerah, tidak mengenal lelah, meski tubuh mereka penuh lumpur dan keringat. Di tengah kepedihan, manusia justru menunjukkan jati dirinya sebagai makhluk yang penuh kasih, peduli, dan mampu bertahan menghadapi ujian yang paling berat. Di balik runtuhnya rumah dan hilangnya harta benda, kita melihat keajaiban lain yang tak bisa dihitung. Keberanian seorang ibu yang tetap menguatkan anaknya, keteguhan seorang ayah yang tetap bekerja keras meski kehidupannya hancur, dan doa seorang anak yang berharap keluarganya selamat. Inilah kekuatan emosional
yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Tidak peduli seberapa keras badai menerjang, manusia selalu memiliki celah harapan untuk memulai lagi kehidupan baru. Dan ketika kita melihat keikhlasan para penyintas, kita menyadari bahwa hidup tidak diukur dari harta yang kita miliki, tetapi dari hati yang mampu bertahan. Bencana mengajarkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang mendapatkan kekuatan dari doa, dari solidaritas, dan dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Setiap kehancuran yang tampak di depan mata seringkali membuat manusia merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, dalam sudut pandang keimanan, kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembersihan dan pembentukan diri. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami, hidup manusia kadang harus melalui masa perih agar kelak dapat menumbuhkan kekuatan yang lebih besar. Allah tidak menurunkan musibah tanpa hikmah, dan setiap air mata yang jatuh memiliki nilai yang dilihat olehnya di balik reruntuhan rumah dan teriakan ketakutan. Kita menemukan pelajaran tentang keteguhan jiwa. Banyak orang yang baru menyadari betapa berharganya waktu bersama keluarga, betapa pentingnya rasa syukur atas hal-hal kecil, dan bagaimana kehidupan dapat berubah dalam hitungan detik. Bencana memaksa manusia untuk berhenti dari kesibukan dunia yang melelahkan, lalu kembali memeluk nilai-nilai ketauhidan sebagai pusat ketenangan hidup. Ini adalah cara Allah mengingatkan bahwa dunia tidak abadi. Pada kehancuran menjadi panggilan bagi masyarakat untuk bersatu kembali. Di tengah lumpur dan puing-puing, manusia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah materi, tetapi solidaritas dan empati. Mereka mulai menata hidup dari awal. Dan proses itulah yang memperlihatkan bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali. Hikmah-hikmah ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan setelah bencana dalam ajaran agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan pada era modern ini, ilmu pengetahuan menjadi tameng utama untuk memahami dan memitigasi bencana. Para ahli terus mempelajari struktur tanah, pergerakan angin, curah hujan, hingga potensi longsor dan banjir, agar manusia dapat lebih siap menghadapi risiko. Allah memerintahkan manusia untuk berpikir, meneliti, dan mencari tahu agar kehidupan dapat dijalani dengan lebih bijak dan aman melalui pemahaman ilmiah. Masyarakat dapat mengetahui penyebab bencana dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan dampak buruknya. Teknologi peringatan dini, sistem evakuasi, tata ruang wilayah, dan pengelolaan lingkungan yang benar, semuanya adalah bentuk ikhtiar manusia. Ini membuktikan bahwa spiritualitas dan ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan. Keduanya justru saling menguatkan. Usaha manusia adalah ikhtiar, dan hasilnya tetap berada di tangan Allah. Kesadaran masyarakat untuk belajar tentang bencana juga semakin meningkat. Orang mulai memahami pentingnya menanam pohon, menjaga resapan air, serta membangun rumah di zona aman. Ilmu pengetahuan bukan hanya untuk akademisi, tetapi untuk seluruh masyarakat. Karena semakin banyak orang memahami bahaya, semakin besar peluang untuk menyelamatkan nyawa. Dengan ilmu, manusia menjadi lebih siap, dan dengan iman, manusia menjadi lebih tenang. Di balik kerusakan fisik akibat bencana, ada luka lain yang jauh lebih sulit dilihat. Luka psikologis, trauma, kecemasan, kehilangan harapan, hingga kesedihan mendalam sering menghantui para penyintas. Banyak dari mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan masa depan, rasa aman, dan keseimbangan hidup. Dalam pandangan agama, menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Karena jiwa adalah bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Proses pemulihan mental membutuhkan waktu yang panjang dan dukungan dari banyak pihak. Kadang, hanya satu pelukan atau kata-kata penyemangat dapat mengembalikan keyakinan seseorang untuk bertahan hidup. Tenaga kesehatan mental, relawan, serta keluarga memiliki peran besar dalam memulihkan jiwa yang terguncang. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa makanan atau pakaian, tetapi juga pendampingan, motivasi, dan rasa aman yang didambakan para korban. Pada akhirnya, kekuatan mental para penyintaslah yang membuat mereka bisa bangkit kembali. Mereka belajar menerima takdir dengan ikhlas, mengumpulkan pecahan hidup, dan berjalan maju
meski hati masih luka. Disinilah kita melihat keajaiban batin manusia bahwa meski tubuh bisa lelah, hati selalu memiliki ruang untuk berharap. Dan dalam setiap harapan itu, ada doa yang terus naik menuju langit. Setiap bencana selalu menghadirkan pemandangan indah. Orang-orang yang datang dari tempat jauh, membawa bantuan tanpa berharap pujian. Inilah bukti nyata bahwa keimanan bukan hanya diucapkan, tetapi dipraktikkan melalui tindakan saling membantu. Dalam Islam, membantu sesama adalah amalan besar. Dan pada situasi bencana, nilai ini tampak jelas. Mereka yang datang membawa air, makanan, selimut, dan tenaga adalah orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah. Solidaritas sosial menjadi energi terbesar dalam proses pemulihan. Tidak peduli siapa korbannya, dari suku atau agama apa, semua mendapat pelukan yang sama. Ketika masyarakat bersatu, beban terasa lebih ringan. Banyak orang yang rela tidur hanya beberapa jam demi mengirimkan bantuan ke daerah terdampak. Disinilah manusia menunjukkan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ada ribuan tangan yang siap menolong di saat tersulit. Dalam solidaritas, kita belajar bahwa manusia diciptakan untuk saling membutuhkan. Bencana menghapus sekut-sekut perbedaan, mengajarkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga sesama. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri pun ikut berdoa. Itulah bentuk keimanan yang nyata, bukan hanya pada ibadah ritual, tetapi juga pada cinta dan kepedulian yang merangkul seluruh umat manusia. Mitigasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam praktiknya, proses mitigasi seringkali menghadapi banyak tantangan, seperti lemahnya kesadaran lingkungan, kurangnya infrastruktur, dan minimnya edukasi. Padahal Allah memerintahkan manusia untuk bersiap, tidak ceroboh, dan tidak menunda sesuatu yang penting. Tanpa kesiapsiagaan, dampak bencana akan selalu lebih buruk dari yang seharusnya. Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun sistem tangguh bencana seperti memperbaiki drainase, memperkuat tebing rawan longsor, dan menyediakan jalur evakuasi. Namun, kebijakan ini tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat harus memahami peta rawan bencana, menjaga lingkungan sekitar, dan membangun rumah sesuai standar keselamatan. Ketika kedua belah pihak bekerja bersama, risiko dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, mitigasi juga membutuhkan edukasi jangka panjang. Anak-anak di sekolah, masyarakat di desa, hingga pekerja di perkotaan harus diberi pemahaman mengenai cara bertindak saat bencana. Dengan demikian, respons yang diberikan lebih cepat dan tepat. Ini bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga tentang menghargai anugerah kehidupan yang diberikan Allah. Setiap masyarakat yang pernah dihantam bencana memiliki satu kesamaan. Mereka tidak menyerah. Setelah air surut, mereka mulai mengeringkan rumah. Setelah tanah longsor, mereka membersihkan jalan. Setelah badai, mereka memperbaiki atap. Dalam setiap tindakan kecil, ada harapan besar. Allah selalu membuka jalan bagi hamba-Nya yang tetap berusaha. Dan kebangkitan setelah bencana adalah bukti nyata dari janji itu. Perjalanan bangkit tidaklah mudah. Banyak korban yang kehilangan pekerjaan, pendidikan terganggu, dan fasilitas umum rusak parah. Namun dengan bantuan pemerintah, relawan, dan dukungan masyarakat, sedikit demi sedikit kehidupan kembali bergerak. Bencana mengajarkan manusia untuk lebih kuat dari sebelumnya, lebih bersyukur, dan lebih berhati-hati dalam melangkah pada ekernia. Kebangkitan adalah bentuk kemenangan spiritual. Ketika seseorang mampu tersenyum kembali setelah menghadapi hari-hari gelap, itu adalah bukti bahwa Allah menanamkan kekuatan luar biasa dalam diri setiap hamba. Bencana mungkin merenggut banyak hal, tetapi tidak dapat merenggut harapan selama manusia masih percaya bahwa Allah Maha Penolong. Bencana seringkali dianggap sebagai akhir dari segala sesuatu. Namun bagi orang yang berhati jernih, bencana justru menjadi awal dari perubahan besar. Banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menjaga alam, memperbaiki pola hidup, serta mempererat hubungan satu sama lain. Musibah mengajarkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kesombongan atau kelalaian. Allah ingin manusia kembali ke jalan yang lebih lurus dan lebih bermanfaat. Kesadaran ini membuat masyarakat lebih sigap membangun harmonisasi dengan alam. Mulai bermunculan gerakan menanam pohon, memperbaiki tata kota, membersihkan sungai, dan memperkuat bangunan rumah agar lebih aman. Perubahan kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menghasilkan dampak besar bagi masa depan. Musibah
memang menyakitkan, tetapi ia membuka pintu kepedulian yang sebelumnya tertutup rapat. Dari sinilah kita belajar bahwa manusia dapat mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan runtuhan menjadi pijakan baru. Dengan harapan, doa, ilmu, dan tindakan nyata, musibah dapat berubah menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan inilah momentum terbaik untuk berubah. Sahabat semua, setiap peristiwa yang menghantam bumi kita bukanlah sekadar angka statistik atau berita yang berlalu begitu saja. Di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran, dan ada panggilan dari Allah agar kita menjadi hamba yang lebih bijak dalam menjaga diri, sesama, dan alam ini. Semoga apa yang telah kita renungkan hari ini menjadi cahaya dalam hidup kita, menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, dan menjadi dorongan untuk berbuat lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti narasi ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kebaikan dan edukasi kepada lebih banyak orang. Semoga Allah melindungi kita semua dari bencana, menguatkan kita dalam ujian, dan menuntun kita menuju jalan yang penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.